Sanctum. Ntar ada tuh Sanctum. Nah tuh Laravel Sanctum. Teman-teman kalau mau lebih lengkap, lebih mantap nih ada SPA juga nih authentication. Nah, ntar di iniin aja. Lihat di website resminya biar lebih lengkap. Nah, bagaimana tuh cara menginstal si Sanctum ya? Kalau kita sebelum kita gunain kita harus nginstal dulu nih di project Laravelnya. Yang pertama itu kita nginstalnya pakai Composer lagi ya. Nah, kita seperti biasa Composer require, terus Laravel, terus namanya Sanctum kayak gini. Di project Laravelnya ya, biasa di terminal kayak kita masukin artisan. Nah, terus selanjutnya kita harus publikasi konfigurasi dan migrasinya. Nah, ini dia. Caranya itu kita pakai artisan lagi. Vendor, publish, provider, Lava Sanctum. Ini bisa di ini ya, bisa di apa? Di copy di website resminya kalau nggak salah. Nah, ini dia. Nih, kalau mau langsung capek mikir apa? Kalau nggak ingat gitu ya, bisa di copy aja di sini. Eh, terus bentar ya. Terus bentar. Mohon maaf tadi ada ini. Oh, kameranya mati ya? Aduh, kamera nggak bisa hidup lagi. Aduh, mohon maaf ya kamera yang nggak bisa dihidup nih. Kalau mau dihidupin lagi harus ini harus di apa restart dulu. Jadi nggak on cam dulu kayaknya. Oh, yes. Oke, sip sip. Tapi suara aman kan? Instalasi terus dipublikasi konfigurasi. Terus lanjut yang ketiga konfigurasi middleware. Oh iya, middleware ini kita belum bahas ya. Middleware tuh kayak apa fitur pengamanan itu dia, membatasi akses lah gitu, kasarnya garis besarnya. Nah, pertama itu tambahkan middleware Sanctum pada file app HTTP kernel PHP di grup API. Nah ini, tapi biasanya udah defaultnya kalau kita install si Sanctumnya itu langsung di iniin langsung di apa langsung dibikinin gitu langsung dibikin jadi nggak perlu nambahin cuman untuk jaga-jaga ya dilihat aja di file ini siapa tahu belum gitu. Terus instalasi nah ini ya langkah selanjutnya itu adalah di env-nya itu kita tambahkan ini di file env session driver cookie terus sanctum stateful domains localhost 8000. Nah, tambahin ini untuk konfigurasinya. Jadi kita langsung coba. Oh iya, aku nyoba di mana ya? Aduh, dokumen. File Explorer. Belum buka lagi project. Nah, ini ada yang nanya ya, projectnya yang mana? Teman-teman boleh pakai project yang mana aja. Eh, yang penting nggak bentrok aja dia sama kayak nama-nama controller atau migrasinya itu. Kadang kan dia project-project lama tuh kalau kita bikin baru ada yang sama namanya jadi kadang error kadang bingung nyarinya jadi lebih amannya kita pakai yang project baru saja yang lebih aman.
Bagaimana ya? Example. Ini aja deh, example API. Eh, hmm, oh, ini udah buka ya. Teman-teman boleh buat project baru juga boleh. Project yang kemarin dipakai juga boleh. Yang penting sesuaiin aja sama kebutuhan. Penting project-projectnya itu jangan dihapus ya, dibiarin aja. Untuk belajar-belajar. Oh, ya, kita nginstal ya, nginstal si Sanctum. Eh, Laptopnya agak lewet juga nih, udah banyak banget. Capek banget ya. Tadi cara nginstalnya itu pakai Composer ya, jadi Composer require Laravel Sanctum. Gini ya, Composer require, ya ini sih kayaknya. Composer require Laravel Sanctum. Ini perlu, ini lumayan ini juga ya, tergantung kecepatan internet. Tunggu sambil menunggu. Ini. Nah, sambil kita menunggu, kita lihat lagi publishnya. Copy di sini aja. Sana. Bisa nih ada ya. Ini sudah diinstal Laravel Sanctum. Sanctum ya. Kita publish si konfigurasinya si vendor. Vendor publish Sanctum. Ya udah ya, udah langsung ya. Terus tadi dia di kernel ya. Kernel titik PHP yang HTTP. Ini teman-teman kalau lihat tuh ada di sini yang API ini awalnya. Nah, ini ada API nih. Nah, ini yang dimasukin tuh yang ini. Dia udah otomatis sih. Atau to request substitute bindings. Bener nggak? Sama nggak dia? Front request, stateful request. Nah, ya udah ya. Berarti adalah substitute bindings. Nah, udah tuh. Biasanya udah langsung ditambahin. Routing middleware. Routing. Oh, ini front end request. Ya udah sih. Atau biar lebih pas nih tuh ya kita iniin aja lagi. Kita copy lagi dia. Nah, kita ganti si API-nya. Nice. Nah, tuh sama aja sih. Beda ya. Ini routing middleware. Ya beda. Ambil aja ya yang di ini ya. Terus eh di file env, file env. Ya sebelumnya boleh di kita buka env, terus kita tambahin ini session driver. Mana dia? Ini ada nggak? Session driver.
Oh iya, di sini nggak ada dong. Ada ya. Kita ngambil yang di sini aja deh. Session driver cookie. Kita ketik aja session driver nih ada nih. Kalau di VNV ini dia pakai itu ya, pakai caps lock atau huruf besar. Terus isinya boleh huruf kecil. Dia apa namanya? Best practice cookie. Gini nggak? Cookie ya benar. Terus sanctum, sanctum stateful domain sama dengan berapa tadi localhost 8.000. Bener nggak? Nah, sanctum stateful domains pakai S ya. Localhost 8.000. Sanctum stateful domain pakai S. Seperti itu. Nah, gini. Terus selanjutnya itu jangan lupa migrasi. Migrate. Clear terus PHP artisan migrate friends. Oke, udah diiniin. Nah, terus cara make si sengtemnya itu kita harus generate ininya dulu. Eh si oh ya kan di slide ada. Ya, ini dia. Kita yang pertama itu kita bikin endpoint register dulu untuk user. Misalkan misalkan kita mau bikin token gitu pas eh, si em, user itu registrasi dia bakal nerima token juga gitu. Jadi pas dia mau ngakses sesuatu dia harus masukin tokennya dulu gitu. Nah ini biasanya di website-website tuh ada eh, kayak dikirim di lewat email gitu tokennya atau kode-kodenya. Jadi kita harus masukin itu dulu baru bisa diakses gitu. Nah ini dia. Yang pertama itu kita buat model dan migrasi user. Ini karena user udah ada ya, jadi nggak perlu lagi kita bikin. Ini kan udah ada. Terus bikin endpoint. Nah, kita bikin dulu ya untuk menangani autentikasi itu kita bikin controller yang berbeda. Kayak namanya nih out controller. Dia tuh khusus untuk mem- apa, menghandle autentikasi gitu. Ini apa untuk mendaftarkan user juga di sini kita pakai ntar di out controller namanya terserah yang penting disesuaikan aja out controller. Nah jadi ini dia ada metodenya juga. Ini validate ya, dia kita pakai validate. Teman-teman boleh validate-nya ini validasinya boleh pakai form request yang pertemuan kemarin tuh biar lebih apa namanya biar setiap materi yang diajarin itu teman-teman ituin gitu loh di apa namanya dipraktekin. Nah kalau untuk sekarang aku nggak bakal pakai form request karena ini untuk contoh aja ya, jadi kita pakai yang langsung aja di metodenya langsung di controller ini create token. Nah, oke mungkin kita langsung buat si controllernya terlebih dahulu. Buat PHP artisan make controller out controller. Nah kayak gini terus kita buka. Nah kita buat ya function untuk registrasi
function register misalkan request gelar request, terus di dalamnya kita bikin gelar request ya, request terus validate. Nice, begini terus array. Terus nah yang dalamnya ini kita sesuaiin sama yang di user karena kita mau masukin data user gitu. Mana dia user. Nah, berarti yang perlu kita masukin itu name, email, sama password. Itu bisa lihat juga di user model. Nah, name, email, password. Kita langsung ini ya. Name harus diisi required. Nah, 255 ya. Itu enggak sih? Terus name required 255. Required aja sih. Kan banyak-banyak. Terus email. Nice. Required dia harus email. Terus password. Password harus diisi. Nice. Kita lanjut untuk buat user. Kita bikin variabel user create. Nice. Gitu. Oh ya, kita masukin ini aja langsung. Kita masukin ini ke dalam variabel users gitu. Terus ini salah ya. Pakai gini bro. Terus kita panggil aja users. Nah, sudah bikin begitu. Nah, terus kita create token kayak yang di sini. Nah, biasanya kan membuatnya itu langsung di sini ya, langsung kita create aja langsung. Nah, untuk si password kita perlu hashing ya. Mungkin perlu. Jadi kita pakai gini aja dulu deh. Terus ini ada hash ya, teman-teman boleh nambahin hash make itu untuk apa enkripsi password. Jadi yang nanti bakal dimasukin ke database itu dia kayak apa karakter acak gitu. Jadi nggak untuk mencegah hacker gitu, penyusupan dari luar. Jadi di hash itu enkripsi untuk apa untuk kata gitu, untuk inputan lah ya. Jadi enkripsi itu banyak ya modelnya sebenarnya. Teman-teman bisa pakai aja. Cuman yang biasa dipakai itu ya hash ini, enkripsi hash. Ini kalau enkripsi ini nggak bakal bahas ya. Untuk lebih lanjutnya nanti teman-teman bisa ini aja searching-searching aja di Google atau di mana ada tuh banyak. Nah, jadi teman-teman pakai aja hash. Jadi kalau kita pakai langsung segini kayak pakai langsung deh. Giniin aja kita bikin array gini terus email terus password. Nah ini ada juga nih background password, kita pakai hash aja ya, hash make request password ya nggak baik begitu sih koma.
Nah, ini hash ada juga ya. Terus kalau make bcrypt ada juga dia namanya. Dia hash dia itu juga untuk enkripsi data. Ada juga namanya kayaknya MD apa? MD5. Nah, tuh ada MD5. MD MD5 kalau nggak salah nah ya. Cuman MD5 ini udah nggak aman ya, karena bisa di generate kata aslinya itu di Google. Jadi kita pakai hash aja deh, hashmake. Nah ini, nah kalau si hash jangan lupa diimport kelasnya hash, pesite hash. Terus juga si user jangan lupa diimport modelnya ya, model. Nah ini jangan lupa diimport. Terus kita ada. Nah, kita generate tokennya. Nah, jadi ini dia cara generate tokennya. Create token, out token. Oke. User. Kok gitu? Dollar user generate token. Token. Terus nama tokennya apa tadi? Oh, bukan generate token, tapi create token, out token. Create token ya. Create token. Terus namanya out token, terus plain text, alamat plain copy plain text token, plain ah, ini. Nah, terus kita buat response respon JSON. Ini apa sih banyak banget ya, sebab aduh ini message sukses token user itu enggak sih, token ya kan, salah lagi alamat. Itu token ya, ini token ya, buat kita tempat menyimpan si tokennya. Terus ini ada responnya 200. Terus juga ini kalau teman-teman mau handle errornya kayak yang pertemuan kemarin ya, bikin aja if gitu, if not user. Nah, kalau teman-teman mau lebih lengkapnya boleh pakai itu biar ke handle semua dia. Message, tambahin satu lagi, data dollar user. Nah, kayak gini. Nah, bedanya cuma di sini doang ya. Ini dia create token tambahannya. Nah, jadi penggunaan si Sanctum itu kita buat ininya dulu, buat si road untuk ini, untuk register. Kita buat post ya, post. Terus namanya register out controller, jangan lupa diimport. Nah, gini ya. Nah, jadi juga kita bikin, karena kita nggak ada controller ya, jadi kita bikin di ini aja di out controller lagi. Buat juga di sini deh, untuk menampilkan function user gitu, index lah, index. Nah, terus di index ini kita kita ngambil data user aja gitu karena user udah ada ya. Data respon JSON, nah kayak gini. Nah, ini untuk biasanya ini untuk lihat data user ya. Ini karena data user yang belum ada, kita bikin di seeder aja.
Ini untuk user udah ada ini 10 ya. Jadi kita aktifin aja untuk bikin data user ya. Nah, jadi ini di API. Baik banget. Ini kita tutupin deh. Terus kita bikin lagi. Kita ini aja, copy aja. Ini index, user lah, user. Terus ini index, nice, kayak gini ya. Ini metodenya get. Nah, jadi kita testing dulu. Kita jalankan server, kita buka Postman, buka Postman. Uh, oh, ini materi kita nggak banyak ya. Kayaknya ini bentaran. Don't you allow the public and private network? Serah lah. Nah, jadi biasanya kalau kita akses langsung ini ya, users tadi kan. Oh iya, kita belum ini ya. Kita belum belum masukin data ke user. Kita masukin data dulu deh. Kita siber dulu. Oke, artisan DBC. Nah, biar data usernya ada ya. Terus kita buka, kalau kita lihat di users, misalkan ini. Nah, dia datanya ada nih. Langsung boleh kan, langsung bisa dilihat data-datanya. Nah, cuman, nah untuk penggunaan si sanctumnya tadi, dan juga penggunaan si tokennya, kita bisa iniin aja, kita bisa tambahin di route-nya itu, kita tambahin middleware ya, tulis aja middleware, terus out sanctum, karena kita pakai sanctum ya, out, out, atuh lagi, out sanctum, nah kayak gini, out sanctum. Kita lihat di ininya juga ada, di apa, di slide-nya ada ya. eh nah ini contohnya kategori ya, cuman terserah aja. Nah, kayak gini tambahin di akhir, rutenya itu middleware, terus nama autentikasinya kita pakai Sanctum. Nah, itu. Nah, jadi kalau kita akses si user ini, kita udah tambahin di rutenya ini ya. Kita udah tambahin si rute users ini. Kita batasi dia dengan middleware Sanctum. Nah, jadi kalau kita akses si rutenya ini, tanpa memasukkan apapun, si token apapun, dia bakal, nah, unauthenticate. Nah, itu dia. Berarti dia belum terautentikasi katanya kan. Nah, kalau kita pakai Phantom tuh kayak gini, kalau kita belum masukin tokennya. Jadi dia bakal munculin pesan kayak gini. Cuman ini pesannya bisa kita iniin ya, nantinya bisa kita, apa namanya? Pesan gitu. Message gitu. Misalkan harus login dahulu gitu, atau harus register dahulu gitu. Gila, hampir-hampir sama kayak login. Untuk membatasi akses harus masuk dulu. Nah, jadi karena karena pembuatan tokennya itu bersamaan dengan pendaftaran user. Nah, itu pendaftarannya kita bikin di sini tadi ya. Bikin di out controller. Nah, dulu kita daftarnya lewat sini. Dan pengeneratan generatan pembuatan tokennya di pas pendaftaran user, jadi kita harus daftar dulu sebagai user, eh, daftar sebagai user dahulu agar
tokennya kita dapat gitu, terdapat tokennya. Nah, cara masukin token di Postman, ini ada nggak di endpointnya? Nah, ini ada testing Postman ya. Nah, ini ada nih, registrasi user. Hmm, Registrasi sebagai user terlebih dahulu agar mendapatkan token. Setelah itu, mengakses URL yang sudah dibatasi tadi menggunakan cangtum tadi middleware Postman dengan memasukkan token yang sudah di-generate saat diregistrasi tadi. Nah, di sini ya. Nah, cara memasukkan si tokennya itu, kita harus daftar dulu ya. Nah, kita masukkan misalkan inputannya name, email, password ya. Namanya siapa ya? eh Misalkan ini ambat telepon com, terus namanya dulu DI. Nah, terus passwordnya misalkan password. Nah, ini. Nah, terus kita bikin user baru. Ini biasanya di register ya. Register ini malah register sih. Nah, ini ada datanya nih. Ada data, terus diikuti dengan si tokennya. Nah, ini tokennya. Ini token ini nggak bakal sama ya, karena dia generate-nya karakter acak terus. Nah, caranya untuk agar bisa mengakses si URL tadi, URL yang sudah kita batasi dengan sanctum tadi middleware, kita masukkan si tokennya ini ke bagian sini ya, authorization. Terus kita pilih barrier token di Postman. Nah, terus kita masukin di sini, ini ada inputannya. Kita masukin si token yang tadi. Nah, kalau udah dimasukin kayak gini, nah, kalau kita coba mengakses user lagi, nah dia bakal bisa diakses. Nah, tuh, dia bakal ke akses ya, datanya bakal diakses, baru dia bisa. Kalau tadi kan dia harus unauthenticate katanya. Nah, jadi gitu. Itu dia penggunaan sanctum dan implementasinya. Oke. Ini nggak ada lanjutnya ya. Materinya udah selesai kayaknya. Sebelumnya, barangkali ada yang mau lihat ininya, lihat kode. Tapi kodenya udah biasa sih, udah sering. Seperti biasa. Nah, kayak gini. Terus register untuk mendaftar user. Nah, terus di ini rutenya. Ini untuk middleware ini bisa kita ini nanti ya, bisa kita pengecekannya itu bisa kita atur sendiri di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita bakal bahas middleware juga, jadi santai, bakal kita bahas lebih dalam lagi. Nah, oke nih, ini apa, ini ada pertanyaan dari Austin ya bang, untuk recordnya ada gak bang, ngelek-ngelek jaringan di sini. Oh, record ada ya, ini si Syahrul juga hadir, jadi recordnya aman. Nanti bakal ada recordnya, tunggu saja perilisan videonya. Nanti recordnya ada ya, tenang saja. Terus untuk materi kita sampai di sini aja ya. Eh, kok di sini? Mana dia? Nah, oh ini. Nah,
Nah, tadi udah sampai di sini aja. Dikit ya, nggak sejaman doang, nggak nyampe sejam malah. Ini karena pembahasan kita cuma sengtem doang. Jadi em, untuk pembahasan selanjutnya kita tanya-tanya aja ya, tanya-tanya jawab. Em, untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan? Nah, ini ada nih. Jaringan di sini sip. Oke, pastiin. Pastiin. Untuk penjelasan aku tadi untuk materi yang aku jelasin tadi, apakah ada pertanyaan atau penjelasanku tuh terlalu cepat atau belum dipahami gitu misalkan? Boleh, teman-teman boleh bertanya, boleh di kolom chat, boleh boleh apa? Boleh di on mic kan saja. Ini untuk pertemuan kali ini nggak ada ini ya, nggak ada apa? Nggak ada tugas. Ada tugas karena materinya dikit banget. Tinggal nambahin di rutinnya doang. Di untuk pertemuan selanjutnya mungkin ada tugas lagi. Ini karena pertemuan 89 tuh belum 8 9 11 ya. Mungkin dari teman-teman ada yang masih belum ngerjain, jadi dikasih waktu aja lah buat ngerjain yang kemarin-kemarin itu. Nah, ada nggak nih pertanyaan dari teman-teman? Boleh diketik di itu. Atau sudah pada pahamkah semuanya? Boleh dikasih reactionnya atau jempolnya. Si jempolnya dulu kalau sudah paham, teman-teman. Nice, mantap ya. Berarti sudah oke ya. Ya, aku anggap keseluruhan sudah paham. Dikit banget sih yang hadir. Subhanallah, Masya Allah. Jangan lupa absen ya. Jangan lupa absen. Juga siapa yang... Oh iya, siapa itu yang nanya? Taufik ya. Taufik nggak hadir ya? Taufik, oh dia nggak hadir. Mungkin yang full cam ada kendala jaringan mungkin atau mau healing dulu. Healing, jadi nggak bisa hadir. Oke lah. Jangan lupa absen ya. Ini karena materi kita sudah habis, juga pertanyaan dari teman-teman juga nggak ada. Kayaknya bisa kita akhiri aja deh. Ini karena materinya dikit ya, jadi cepat selesainya. Tugas juga nggak ada. Sip lah, oke lah man. Oh ya. Jadi mungkin karena nggak ada pertanyaan lagi, atau dari pertemuan sebelumnya nggak ada juga pertanyaan. Pertemuan-pertemuan yang sudah lalu atau dari teman-teman nih. Ntar kalau ada misalkan kayak em, eh, pertemuan-pertemuan sebelumnya itu ada bagian yang belum dipahamin gitu, yang belum paham lah cara bikinnya atau implementasinya atau segala macamnya. Nanti boleh boleh ya teman-teman di chat di sini atau di grup aja nanti di itu dikasih itunya disampaikan atau di sini juga boleh, di grup juga boleh, atau japri ntar juga boleh. Di pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti akan kita selipkan juga tuh si materinya yang belum dipahamin. Juga mungkin teman-teman nanya ya, kita akan create-create doang gitu, CRUD doang gitu. Ya karena pada dasarnya fundamentalnya untuk pembuatan website itu sederhana ya. Sederhana sih, dia itu aja pengulangan ya, CRUD itu aja. Jadi untuk yang fundamental CRUD ini adalah fondasi awalnya gitu, karena sebagian besar buat aplikasi itu emang menggunakan itu.
palingan nanti udah naik tingkat gitu pembelajarannya, dia make lagi kayak metode yang lebih apa namanya, yang lebih maju gitu, memang lebih rumit, cuman ya tuh manfaatnya ke aplikasi itu gede gitu, kayak refresh websitenya jadi cepat. Kalau menggunakan metode ini sama menggunakan metode metode ini dia berbeda gitu, kecepatan aplikasinya. Palingan itu aja yang membedakan membedakannya. Tapi masih banyak kayak yang lain-lainnya. Kan ini fundamental, ya fundamental itu ya bagusnya kita belajar fundamental dulu, baru kita bisa lanjut ke materi-materi yang lebih tinggi selanjutnya. Nah, dari ya, materi yang aku ajarin ini, teman-teman udah bisa loh bikin website. Udah ada yang bikin website mandiri gitu, kayak ah, apa ya, blog, aplikasi blog, API-nya bikin sendiri, front end-nya, terus nyoba-nyoba nih API-nya. Nah, udah boleh teman-teman bikin. Nah, cara cara ngelatih kita biar lebih mahir itu ya, apalagi di codingan itu ya, di programming itu kita harus selalu ngulang-ngulang, kayak kita bikin-bikin project-project mandiri gitu. Jadi kita bakal terbiasa itu, kita terjun ke dunia kerja atau ada project-project freelance itu udah biasa bikinnya, jadi nggak santai gitu ngerjainnya. Ya, jadi jangan lupa ngoding, ngoding every day. Oke, mungkin itu saja ya. Ini nggak terlalu banyak dari aku. Udah bisa kita tutup kayaknya. Mungkin itu saja yang aku sampaikan pada malam hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan itu bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan diharapkan teman-teman tuh bisa memanfaatkan ilmu tersebut gitu ya, bermanfaat ngerjain-ngerjain project gitu. Dan tugas nanti slide-nya nanti aku upload di itu ya, di Classroom. Mungkin itu saja. Kita ucapkan, kita bersyukur karena sudah pertemuan pada kali ini berjalan lancar gitu ya, biarpun dikit materinya. Dan aku sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Menyala, menyala, menyala. Ada liburan ya. Oke.